Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Sunyar. Ini adalah pertemuan kedua kita pada materi persamaan kuadrat. Nah, kita langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada dua cara yang Ibu ajarkan, yaitu tentang memfaktorkan dan menggunakan rumus ABC atau rumus kecap. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jenis akar ini bergantung pada nilai diskriminannya. Maksudnya jenis akar apakah persamaan tersebut memiliki akar atau tidak memiliki akar atau memiliki akar kembar. Nah, ada 3 kemungkinan ya. Nah, pertama, kita harus tahu apa dulu itu nilai diskriminan atau nilai D. Nilai D ini adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai D ini kalian juga bisa ketemu di rumus kecap atau rumus ABC yang berada di dalamnya akar itu loh. Nah, itulah yang nilai diskriminan. Nah, kalau nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka kedua akarnya dari persamaan tersebut real dan berbeda. Maksudnya, kalau misalkan kayak contoh minggu lalu, kita ketemu X1-nya itu min 3, terus X2-nya kita ketemu 1, atau dibalik ya terserah, tidak masalah, 1, maka ini disebut sebagai akar real dan berbeda. Akarnya merupakan bilangan real dan berbeda, artinya beda antara X1 dan X2-nya. Kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, lebih besar daripada 0 maksudnya. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai diskriminannya sama dengan 0? Maka kedua akar dari persamaan tersebut memiliki akar kembar atau sama, berarti X1 sama saja dengan X2-nya. Oke, berarti misalnya di sini min 3, berarti X2-nya juga nanti min 3 gitu maksudnya. Kalau nilai diskriminannya sama dengan 0. Kalau nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, artinya persamaan tersebut tidak memiliki akar persamaan atau akar persamaan itu tidak real ya. Oke. Berarti kita lihat, tentukan jenis akar dari persamaan. Ada 2 persamaan, kita cari masing-masing ya. Ada yang persamaan yang pertama dan yang kedua yang ini. Yang persamaan pertama berarti kita cari dulu menggunakan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Ini A-nya 1, B-nya ini 2, C-nya 1 juga ya. Oke. Jadi langsung masukkan ke rumus B kuadrat berarti 2 kuadrat. Kemudian dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 1. Jadi 4 kurang 4 hasilnya ternyata 0. Kalau berdasarkan dari rumus, kalau nilai D sama dengan 0 berarti dia memiliki akar kembar. Berarti persamaan tersebut memiliki akar kembar. Kalian bisa coba-coba cari akar-akarnya untuk persamaan ini, apakah betul-betul akarnya X1 dan X2-nya sama. Nah, kalian bisa coba-coba latihan. Kemudian, untuk soal nomor 2, A-nya ini 1 juga, kemudian B-nya min 2, kemudian di sini C-nya 5 ya. Oke, kita masukkan ke rumus B kuadrat berarti min 2 kuadrat, kemudian 4 kali A-nya 1, C-nya 5, sehingga hasilnya 4 dikurang 20, hasilnya yaitu minus 16. Artinya dia tidak memiliki akar persamaan. Apa maksudnya tidak memiliki akar? Kalau kalian mencoba mencari X1 dan X2 dari persamaan ini, kalian tidak akan pernah ketemu. Oke, gitu maksudnya. Baik menggunakan rumus kecap ataupun menggunakan pemfaktoran, kalian tidak akan ketemu gitu. Kalaupun ketemu, dia berupa bilangan tidak real atau imajiner namanya.
Oke, berikutnya yang akan kita tentukan itu adalah kalau misalkan bagaimana dijumlahkan akar-akar persamaan. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka tanpa mencari masing-masing ya, maksudnya tanpa kita cari akar-akarnya, kita bisa langsung menentukan jumlahnya X1 tambah X2 nya, kemudian hasil kali akar-akarnya X1 kali X2, dan pengurangan X1 dan X2 atau jadi tanpa kita mencari X1 dan X2, kita bisa langsung menentukan X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 kurang X2 dengan cara langsung saja melihat dari persamaannya, kemudian memasukkan ke rumusnya. Ini rumusnya min B per A, C per A, dan akar D per A. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya ini ada persamaan yang tadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kita disuruh tentukan X1 tambah X2, X1 kali X2, tetapi akan agak panjang kalau kalian faktorkan dulu. Jadi kalian tidak usah faktorkan. Caranya tentukan saja A-nya berapa. A-nya ternyata 1, B-nya 2, C-nya 1. Dari sini ya, dari sini. Nah, sekarang X1 tambah X2 rumusnya min B per A, berarti minus B-nya itu 2, A-nya 1, jadi minus 2 per 1 hasilnya minus 2. Kemudian X1 kali X2 rumusnya C per A, berarti C-nya 1, A-nya 1, berarti 1 per 1 hasilnya 1. Nah, kalau kalian mau membuktikan apakah jawaban kalian benar, kalian bisa faktorkan dulu ini. Faktorkan nih. Kalau kalian faktorkan ini nanti dapat X1-nya min 1 dan X2-nya kalian nanti dapat min 1 juga. Kan tadi ini akar kembar ya. Sama-sama akarnya X1 dan X2-nya sama min 1. Kalau dijumlahkan min 1 tambah min 1 hasilnya min 2. Kalau dikalikan min 1 kali min 1 hasilnya positif 1. Benar ya. Jadi kalau kalian membuktikan apakah jawaban kalian benar, kalian cari dulu akar-akarnya menggunakan rumus pemfaktoran atau menggunakan rumus kecap. Nah, kalau misalkan ketemu, silahkan dijumlahkan atau dikalikan apakah sesuai dengan jawaban yang kalian ketemu atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai berarti ada kesalahan pada jawaban kalian gitu. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana kalau bentuknya kayak begini Mi? Nah, ada Mi kuadratnya, ini juga ada kuadratnya, ini pangkat 3 lalo, tapi ini pangkat 3 jarang dipakai ya nak. Oke, untuk pangkat 2 itu rumusnya X1 tambah X2 kuadrat sama dikurang 2X1 X2. Jadi kalau untuk bentuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bisa diurai menjadi seperti ini. Apa tujuannya diurai? Nanti Ibu jelaskan. Kemudian X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat menjadi X1 tambah X2, X1 kali X1 kurang X2. Dan yang terakhir, kalau pangkat 3 itu juga penguraiannya sudah ada. Nah, kita lihat maksudnya diuraikan. Misalkan ada persamaan yang tadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0, disuruh tentukan nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Pertama, tentukan dulu A, B, C nya kayak tadi. Kemudian, ini kan rumus penguraiannya yang berdasarkan yang ini toh, berdasarkan nomor tujuan penguraiannya. Pada slide sebelumnya Ibu telah menjelaskan bahwa X1 tambah X2 itu ada rumusnya ya, min B per A. X1 kali X2 juga ada rumusnya. Jadi kita mengubah bentuk dari soal ya ini menjadi bentuk yang terdapat X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Kenapa kebentuk seperti itu? Karena X1 tambah X2 ada rumusnya, yaitu min B per A. X1 kali X2 juga ada rumusnya. Nah, sekarang
X1 tambah X2 kan rumusnya min B per A, sehingga min B per A tadi itu kan hasilnya sudah ada ya, min 2. Kemudian X1 kali X2 juga ada ya dari soal sebelumnya, hasilnya yaitu 1, dan X1 tambah X2 min 2. Kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan yang berdasarkan rumus. Jadi X1 tambah X2 kuadrat berarti yang ini X1 tambah X2 nya kita gantikan dengan min 2, jadinya ini. Kemudian X1 kali X2 nya kita ganti dengan 1, jadinya ini. Berarti min 2 kuadrat hasilnya 4, 2 kali 1 2, berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat hasilnya adalah 2. Oke, sekian untuk pertemuan kedua ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persamaan kuadrat baru. Kalian bisa pelajari memang ini sebelumnya, dan ada rumusnya sudah ada di PowerPoint yang akan Ibu bagikan nantinya. Tapi untuk penjelasannya akan Ibu sambung minggu depan, sekalian bersamaan dengan ulangan hariannya tentang persamaan kuadrat. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.